Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Nuryaman Sudrajat dengan NIM 2206601222203 dari kelas Informatika 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah Sistem Multimedia. Di sini yang akan saya jelaskan itu berdasarkan dari 6 poin pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan komponen multimedia. Komponen multimedia adalah elemen-elemen yang digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih menarik dan interaktif. Komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama yaitu teks, yaitu komponen dasar yang menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Lalu ada grafik atau gambar, yaitu komponen visual berupa gambar, ilustrasi, dan foto yang mempercantik tampilan multimedia. Lalu ada audio atau suara, yaitu komponen yang berupa suara, musik, dan efek suara untuk memberikan pengalaman indera pendengaran. Lalu ada video, yaitu komponen yang menampilkan gambar bergerak dan suara secara bersamaan. Lalu ada animasi, yaitu komponen berupa gambar bergerak yang dibuat dari rangkaian gambar yang diam. Lalu yang terakhir ada interactive link, yaitu menambahkan tautan yang interaktif untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten lebih lanjut. Lalu yang kedua yaitu jelaskan pengembangan bidang multimedia. Pengembangan bidang multimedia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini terlihat dari berbagai aspek. Berikut yaitu tahapan pengembangan multimedia. Yang pertama ada konsep, yaitu merumuskan dasar proyek multimedia termasuk tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. Lalu ada desain atau rancangan, yaitu membuat rancangan visual dan fungsional dari proyek multimedia. Lalu ada pengumpulan materi, yaitu mengumpulkan semua elemen yang akan digunakan dalam proyek. Lalu ada penyusunan dan pembuatan, yaitu menggabungkan elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan. Lalu ada uji coba atau testing, yaitu memastikan bahwa proyek multimedia berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Lalu yang terakhir ada menyebarluaskan atau distribution, yaitu menyebarkan proyek multimedia kepada pengguna yang dituju. Lalu yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan bit pada image. Perbedaan bit pada image terkait dengan konsep kedalaman bit atau bit deep. Ini menentukan jumlah warna yang dapat ditampilkan oleh setiap pixel atau titik gambar dalam sebuah image. Semakin tinggi bit deep, semakin banyak warna yang bisa ditampilkan, menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Berikut perbandingannya. Yang pertama untuk 8 bit, image dengan 8 bit deep 8 bit dapat menampilkan hingga 256 warna. Lalu untuk 16 bit, image dengan bit deep 16 bit dapat menampilkan hingga 65.536 warna. Lalu untuk 24 bit, image dengan bit deep 24 bit yang dikenal sebagai true color dapat menampilkan hingga 16 juta warna. Yang terakhir untuk 32 bit, image dengan bit deep 32 bit yang dikenal sebagai true color with alpha memiliki 24 bit untuk warna dan 8 bit untuk informasi transparansi. Yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang perkembangan multimedia di era saat ini. Perkembangan multimedia saat ini terus mengalami kemajuan yang pesat, didorong oleh perkembangan teknologi digital dan internet. Berikut beberapa tren dan perkembangan terkini dalam multimedia. Yang pertama ada virtual dan augmented reality, VR atau AR. Teknologi ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan konten multimedia. VR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi terlihat dalam lingkungan digital yang imersif, sedangkan AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Lalu ada streaming dan content on demand. Platform streaming seperti Netflix, YouTube, dan Spotify telah mengubah cara kita mengkonsumsi multimedia.
pengguna sekarang dapat mengakses konten favorit mereka kapan saja dan di mana saja. Lalu ada AI dalam multimedia. Kecerdasan buatan AI telah mengubah cara kita memproses, menganalisis, dan menghasilkan konten multimedia. Teknologi ini digunakan dalam pengenalan wajah, pengenalan suara, analisis sentimen, dan banyak lagi. Lalu ada konten 360 derajat dan video panorama. Konten multimedia seperti foto dan video 360 derajat semakin populer, memberikan pengalaman yang lebih imersif. Lalu ada teknologi grafis. Teknologi grafis memungkinkan pembuatan konten multimedia yang lebih realistis dan menarik. Lalu ada interaktivitas yang lebih besar. Multimedia modern seringkali menawarkan interaktivitas yang lebih besar, contohnya aplikasi mobile dan game. Selanjutnya, untuk yang kelima, bidang apa yang menurut Anda paling potensial dalam perkembangan multimedia, dan sebutkan contohnya. Dalam perkembangan multimedia, terdapat beberapa bidang yang menjanjikan dan memiliki potensi besar. Berikut adalah beberapa bidang yang memiliki potensial seperti video game dan hiburan digital. Video game merupakan salah satu bentuk multimedia yang paling populer. Selain itu, hiburan digital seperti film, musik, dan konten streaming juga memanfaatkan teknologi multimedia. Lalu ada website dan aplikasi mobile. Website dan aplikasi mobile menggunakan multimedia untuk menampilkan konten interaktif dan menarik. Misalnya website yang menyajikan video, animasi, dan suara, serta aplikasi pembelajaran yang memanfaatkan multimedia untuk membuatkan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Lalu ada desain grafis dan animasi, contohnya Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, dan Adobe After Effects adalah perangkat lunak yang digunakan dalam desain grafis dan produksi video. Lalu ada media sosial dan konten digital, contohnya yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube mengandalkan multimedia untuk berbagi foto, video, dan konten kreatif. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, ide atau konsep apa yang Anda akan lakukan apabila Anda akan mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi yang sesuai dengan jurusan Anda. Ide atau konsep yang akan dilakukan apabila akan mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi. Ide atau konsepnya mungkin akan mengembangkan game edukasi, game yang menggabungkan unsur belajar dan bermain untuk meningkatkan minat anak dalam belajar. Game ini dapat menggunakan berbagai elemen multimedia seperti animasi, suara, dan musik. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.